Sabda Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, di hari Senin, hari baru dengan harapan baru. Apapun yang akan terjadi pada hari ini, kita serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Sabda hidup kembali menyapa hati kita. Hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 4 ayat 43 sampai 54. Dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Para sahabat yang terkasih, perkataan-perkataan Yesus selalu memberi kehidupan bagi orang yang percaya kepadanya. Perkataan-perkataan itu nampak sekali di dalam kitab suci. Saat kita berkumpul bersama, berdoa bersama, merayakan Ekaristi bersama. Tetapi karena situasi virus corona saat ini, kita tidak bisa berkumpul di gereja merayakan Ekaristi. Namun sabdanya tetaplah sabda hidup yang memberi kehidupan. Dengan situasi saat ini, kita kembali kepada kenisah batin kita. Karena hampir seluruh dunia, gereja kosong, yang ada adalah misa online, ibadat online. Dan sebetulnya ini menghantar kita semua untuk pulang ke dalam kenisah batin yang adalah rumah Tuhan yang asali. Seperti yang tertulis dalam surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 3 ayat 16 sampai 17b. "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu."
Kita adalah bait Allah. Memang secara fisik kita tidak berjumpa di hari Minggu khususnya, tetapi kita kembali kepada kenisah batin, bait Allah. Ketika kita sendiri berdoa, kita merasakan bahwa perkataan-perkataan Tuhan itu sungguh menyelamatkan. Bagaimana hari ini dalam Injil, perkataan Tuhan itu menyelamatkan anak pegawai istana. Kisahnya sangat sederhana. Dia percayakan perkataan Tuhan. Dia mengatakan anaknya hampir mati. Tetapi Yesus katakan, dia hidup, dia tidak mati. Dan setelah mendengar perkataan Yesus ini, dia kembali pulang percaya. Dan di tengah jalan bagaimana kisahnya? Hamba-hambanya datang kepada dia dan berkata, demamnya hilang, anak ini tidak mati. Dan dia bertanya, pada pukul berapa? Dan para hamba mengatakan, pukul 1. Oh, dia teringat akan perkataan Tuhan, anakmu hidup, dia tidak mati. Ini mau menunjukkan bahwa perkataan sabda Tuhan itu, para sahabat, sungguh-sungguh memberi kehidupan, memberi harapan kepada dunia ini. Dan bagaimana kisah selanjutnya? Waktu itu ada pada Tuhan, pada pukul 1. Saya merenungkan kisah ini dengan apa yang kita alami saat ini. Saya percaya bahwa semuanya ada pada waktu Tuhan. Waktu Tuhan selalu indah. Dan bagaimana kisah keindahan waktu Tuhan ini menghantar saya dan para sahabat di tengah kecemasan. Siapa sih yang tidak cemas dengan situasi virus corona saat ini? Siapa sih yang tidak takut? Sebagai manusia, kita takut dengan mempersiapkan masker, lalu makanan yang secukupnya. Karena sebetulnya kita takut. Tetapi bagi kita yang percayakan Tuhan, sabda Yesus itu adalah sabda kehidupan. Karena itu di tengah kegelisahan zaman, karena virus corona, ada harapan. Sabda Tuhan senantiasa menyegarkan jiwa raga kita. Karena itu para sahabatku yang terkasih, kembali lagi kepada waktu. Saya percaya bahwa Tuhan yang mengatur segala waktu ini. Lalu pada akhirnya, bagaimana kita bisa diselamatkan? Iman itulah yang menyelamatkan anak pegawai istana tadi. Dia percaya, tidak hanya dia, tetapi juga seluruh anggota keluarganya. Saat ini ada dua hal yang kita alami, yaitu imun dan iman. Imun itu berhubungan dengan kekebalan tubuh. Karena itu kita olahraga, kita makan teratur, istirahat teratur. Karena kita berhadapan dengan virus yang sudah mematikan banyak orang. Tetapi di atas semua itu, iman yang menyelamatkan. Perkataan Yesus itu menghantar kita kepada sebuah kepercayaan bahwa iman itu memampukan kita untuk memberi harapan tidak hanya kepada diri sendiri, tetapi juga kepada dunia yang sedang khawatir. Mari para sahabatku yang terkasih, karena imanmu yang kuat itulah, pergilah kemana-mana, wartakan itu semua, bahwa ada harapan. Perkataan Yesus itu adalah harapan bagi saya dan para sahabat. Karena itu pergilah kemana-mana, di rumah tempatmu atau di tempat-tempat kita bekerja melayani. Biarlah perkataan Tuhan itu menjadi sebuah perkataan yang menghidupkan. Saya berdoa bagi para sahabat di hari ini. Apapun yang kita alami, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Waktu Tuhan, iman yang kita punya akan menghantar kita kepada sebuah kehidupan yang Tuhan Yesus berikan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.